Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Khalifatul Muslimah dengan nomor NIM 2003 10 20 96 kelas 4 dan manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan usaha saya, yaitu usaha kue yang bernama Zarbulu. Yang pertama itu latar belakang. Pada zaman saat ini, banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan acara secara praktis dan efisien, seperti halnya dalam penyiapan makanan dan juga hidangan. Biasanya, mereka lebih memilih untuk membeli makanan daripada untuk membuat makanan sendiri dengan alasan pertimbangan waktu dan juga tenaga. Berbagai usaha makanan memang bermunculan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Apalagi usaha kuliner berupa kue, baik itu kue kering maupun kue basah. Salah satu jenis kue yang banyak diminati oleh konsumen secara luas adalah kue bolu. Kue bolu sangat cocok untuk dijadikan cemilan ataupun pengganjal perut, sebab mengandung banyak karbohidrat dari tepung dan glukosa untuk menambah energi dalam beraktivitas. Bahkan, untuk mengisi perut kosong sebelum makan siang pun juga bisa dengan panganan yang satu ini. Selain dapat dikonsumsi oleh orang dewasa, makanan satu ini juga banyak dikonsumsi oleh anak-anak dan juga remaja. Sehingga dari berbagai lapisan masyarakat, sebagian besar menyukai kue brownies kukus ini. Atas dasar pemikiran inilah, saya mempunyai ide untuk membuat usaha Zarbulu yang menawarkan berbagai makanan kue bolu. Yang selanjutnya itu ada nama usaha. Salah satu yang menjadi magnet konsumen untuk melirik produk yang dihasilkan yaitu dari segi penamaannya. Maka dari itu, pengusaha pemula haruslah cerdas dalam pemilihan nama, sehingga nama produk yang akan dipasarkan tersebut dapat melekat di ingatan masyarakat. Mengacu pada hal tersebut, terpilihlah nama usaha untuk usaha saya ini adalah Zarbulu. Alasan pemilihan nama tersebut dimaksudkan agar mudah diingat oleh konsumen dan usaha yang saya jalankan ini bisa semakin besar, tidak termakan waktu, sehingga semakin banyak pelanggan yang loyal terhadap usaha saya. Selanjutnya itu ada identifikasi usaha. Nama usaha yaitu Zarbulu yang beralamatkan Desa Karangrejo, Kecamatan Mumu, Kabupaten Madiun dengan nomor kontak 085 784 457 992. Selanjutnya yaitu terdapat visi dan misi. Visi usaha saya yang pertama yaitu menjadi makanan favorit untuk semua kalangan. Yang selanjutnya itu menciptakan produk yang potensi baik untuk masa depan. Yang ketiga, terakhir, menanamkan jiwa kewirausahaan. Selanjutnya yaitu misi yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam usaha kue bolu ini. Yang kedua, berorientasi terhadap kepuasan konsumen. Yang terakhir yaitu terus melakukan terobosan baru dalam cita rasa dan inovasi yang akan mempengaruhi proses jual beli. Selanjutnya itu terdapat analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength, meliputi harga yang terjangkau. Harga yang terjangkau ini usaha Zarbulu ini seharga 40.000 untuk satu box kue. Jadi cukup terjangkau untuk para konsumen. Selanjutnya yang kedua yaitu kualitas produk yang terjamin. Dan yang terakhir yaitu proses pembuatan yang cukup mudah dan sederhana. Analisis SWOT yang kedua yaitu weakness.
meliputi satu, banyak pesaing menawarkan dalam harga lebih murah. Yang kedua yaitu jangkauan pemasaran yang masih terbatas. Analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunity, yaitu banyak masyarakat yang menyukai kue bolu ini. Dan yang terakhir analisis SWOT yaitu trade, yang meliputi pertama, selera konsumen yang selalu berubah-ubah ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian. Dan yang terakhir itu adanya produk pesaing yang sejenis. Yang selanjutnya itu terdapat marketing mix. Marketing mix meliputi yang pertama, produk kue bolu ini manis dan empuk dengan rasa yang nikmat. Selanjutnya itu price, harga kue bolu yang cukup terjangkau di kalangan masyarakat. Marketing mix yang selanjutnya yaitu promotion. Promotion ini dilakukan salah satunya melalui sosial media, dan selain itu dapat potongan 20% untuk 10 orang pembeli pertama. Dan yang terakhir, marketing mix yang terakhir itu price. Tempat usaha yang dekat ini masih di sekitar rumah saya. Selanjutnya yaitu pemasaran. Dalam memasarkan produk Zarboli ini ada 3, yaitu melalui aplikasi online. Ini dapat menggunakan layanan pada aplikasi online yang telah banyak tersebar di mana-mana, semisal aplikasi Grab ataupun aplikasi Gojek dan lain sebagainya. Pemasaran yang selanjutnya yaitu cash on delivery atau COD. Pemasaran ini menggunakan stand yang berada di beberapa titik daerah tertentu. Selanjutnya yaitu pemasaran melalui sosial media. Ini dapat menggunakan pesan melalui sosial media seperti halnya WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Jenis-jenis jar bolu yang pertama yaitu ada bolu pandan. Bolu pandan ini kue yang bertekstur lembut, ini cocok untuk menemani di kala waktu senggang. Tak hanya empuk, warna hijau yang berasal dari daun pandan itu pun membuat kue bolu ini menjadi kian menarik di mata konsumen. Lalu jenis selanjutnya yaitu bolu keju Oreo. Oreo ini menjadi salah satu biskuit yang memiliki banyak peminatnya. Selain dikonsumsi secara langsung, Oreo ini juga dapat dijadikan kue bolu yang tentunya sama-sama nikmatnya. Dan jenis selanjutnya yaitu bolu ketan hitam. Bolu ketan hitam ini rasanya yang manis, sangat cocok untuk cemilan keluarga. Jenis-jenis set bolu selanjutnya yaitu bolu pelangi. Kue bolu satu ini sangat digemari banyak orang karena rasanya yang manis dan teksturnya yang juga lembut. Warna-warni pelangi yang cantik ini semakin membuat tampilan bolu semakin cantik dan menarik perhatian para konsumen. Jenis selanjutnya yaitu bolu pisang. Bolu pisang ini sangat lembut dan empuk, sangat cocok untuk dinikmati dengan secangkir kopi atau teh hangat. Dengan aroma pisang dari kue bolu ini sangat cocok untuk dijadikan teman bersantai. Dan tak heran jika bolu pisang ini jadi andalan banyak orang sebagai menu kudapan di rumahan. Bahkan, bolu pisang ini bisa disajikan
sebagai hidangan berbagai macam acara, mulai dari acara tasyakuran hingga acara pesta pernikahan. Jenis serbolu yang terakhir yaitu bolu vanila. Bolu vanila ini yaitu sebuah kue bolu yang dicampur dengan ekstrak vanili agar dapat memberikan varian lain terhadap kue yang saya jual ini. Kue ini terasa sangat lembut di lidah, jadi tidak heran banyak konsumen yang menyukainya. Selanjutnya itu terdapat beberapa uraian kebutuhan. Ya, yang pertama, sewa toko seharga 5 juta. Ini saya sewa toko sekitar rumah saya. Ini seharga 5 juta. Lalu uraian kebutuhan selanjutnya yaitu peralatan yang meliputi yang pertama box bolu, 2 etalase, rak kue, printer, mixer, oven, loyang, dan yang terakhir gas. Uraian kebutuhan selanjutnya itu bahan yang meliputi tepung terigu, gula pasir, telur, baking powder, vanili, mentega, pewarna, coklat bubuk, susu putih, keju, dan yang terakhir SP. Jadi bisa dilihat di sini totalnya yaitu 11.959.500 rupiah. Dan bahan-bahan ini digunakan untuk 1 bulan saja. Selanjutnya yaitu ada perkiraan keuntungan. Usaha Zerboli ini diperkirakan akan memperoleh keuntungan sebesar jika harga 1 loyangnya kan seharga 40.000 dan terjual 100 loyang. Dan terjual 100 box kue atau 100 cup kue. Jadi perkiraan penjualan hari pertama yaitu 40.000 dikali 70 loyang sama dengan 2.800.000 rupiah per hari. Lalu selanjutnya yaitu promo beli satu potongan harga 20% untuk 10 orang pertama, yaitu 40.000 dikurangi 20% sama dengan 32.000. Lalu 32.000 ini dikali 10 orang pertama menjadi 320.000 rupiah. Lalu selanjutnya itu omset hari pertama sama dengan harga normal ditambah harga diskon menjadi 2.800.000 ditambah 320.000 sama dengan 3.120.000. Selanjutnya yaitu perkiraan penjualan per hari berikutnya. Ini berarti setelah potongan diskon itu ya. Jadi menjadi 40.000 rupiah dikali 100 loyang sama dengan 4.000.000 rupiah. Selanjutnya yaitu maka perkiraan omset penjualan per bulan sama dengan 4 juta dikali 29 hari sama dengan 116 juta rupiah. Selanjutnya yaitu keuntungan sama dengan pendapatan hari berikutnya ditambah penjualan hari pertama sama dengan 116 juta rupiah ditambah 3.120.000 sama dengan 119.120.000 rupiah. Keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi biaya produksi menjadi 119 juta
Rp120.000 dikurangi 11.999.500 sama dengan Rp107.120.500. Selanjutnya itu pengembalian modal sama dengan total biaya produksi dibagi laba usaha menjadi sama dengan Rp11.999.500 dibagi Rp107.120.500 sama dengan 0,1. Jadi usaha Zarbulu ini akan mengalami pengembalian modal pada produksi yang ke-1. Selanjutnya itu prospek keuntungan. Bisnis makanan ini merupakan bisnis yang tak akan henti. Makan ialah kebutuhan sehari-hari manusia, sehingga bisnis makanan ini merupakan prospek bisnis yang bagus. Untuk dapat bertahan dalam bisnis kuliner ini, untuk itu saya menawarkan kerjasama kepada Ibu Ayu Fatmala selaku investor yang nantinya akan saling menguntungkan dengan keuntungan berupa persentase sebesar 20%. Ini berarti berarti sebesar 20% ini kurang lebih 20 jutaan. Nantinya 20 jutaan. Mungkin demikian presentasi usaha saya. Dengan ini saya sampaikan pada ini dengan data sebenar-benarnya. Kami harap dapat bekerja sama dengan Ibu Fatmala selaku investor menjalin kerjasama. Dan untuk itu, akhir kata, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.